Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Saksikan videonya sampai selesai. Sekarang kita akan memulai dengan soal nomor 2. Karena soal nomor 1 kita sudah selesaikan pada video sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal yang lain untuk memudahkan adik-adik sekalian mempelajari materi perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Ya, perhatikan untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Manusia yang pernah hidup di Indonesia dengan ukuran badan tertinggi adalah Suparwono. Dia adalah mantan atlet basket. Tinggi badan Suparwono adalah sekitar 2,4 meter. Jadi tinggi, kita kasih simbol tinggi Suparwono sama dengan 2,4 meter. Tulislah dua pernyataan untuk membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon. Gunakan pecahan, perbandingan, persentase, atau selisih. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tabel sebelumnya. Ya, kita ambil misalkan membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi. Kita ambil tinggi Damar ya, tinggi Damar. Jadi kita ambil sini tinggi Damar itu sama dengan 65 meter ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon. Jadi kita ambil pohon Damar ya. Jadi kalau kita membandingkan, jadi tinggi Suparwono berbanding tinggi Damar itu sama dengan 2,4 meter berbanding dengan 65 meter. Sama dengan ini, kita bisa ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 2,4 ya. Jadi 2/4/10 itu per 65. Itu sama dengan 24/650. Karena ini 10 dikalikan dengan 65. Sedangkan 2,4 itu bisa dituliskan jadi 2,4 bisa dituliskan menjadi 24/10 ya. 24/10. Dengan demikian ini bisa kita sederhanakan. Jadi ini kalau masing-masing dibagi dengan 2 berarti 12/325 ya. 325. Jadi perbandingan, jadi ini bisa kita katakan bahwa perbandingan tinggi Suparwono berbanding tinggi Damar itu sama dengan 12/325, atau bisa kita tuliskan tinggi Suparwono berbanding tinggi Damar itu sama dengan 12/325. Jadi ini perbandingannya. Perhatikan 12/325 ini adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi dengan demikian kita sudah menuliskan perbandingan tinggi Suparwono terhadap tinggi Damar. Yang pertama dengan menggunakan pecahan, jadi tinggi Suparwono berbanding tinggi Damar
itu sama dengan 12 berbanding 325. Yang kedua, tinggi Suparno berbanding tinggi damar itu sama dengan 12 berbanding 325, yaitu soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak ya, 780 siswa memilih full cream. Hanya 220 siswa yang memilih high cal. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Pertama A ya. A, terdapat, nah ini titik-titiknya kita isi, jadi kita kurangi saja 780 kurangi 220 itu diperoleh 560 ya, 560 ya. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa terdapat ya, terdapat 560 siswa lebih banyak ya, lebih banyak yang memilih full cream, Nah ini jadi 160. Sekarang bagian B, siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih high cal dengan rasio, jadi full cream berbanding high cal itu sama dengan 560 berbanding perbandingannya itu adalah 780 berbanding 220. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi. Jadi kalau masing-masing dibagi 2, maka diperoleh hasil 390 berbanding 110. Ini kita coret saja nolnya, berarti perbandingannya adalah 39 berbanding 11. Jadi full cream berbanding high cal itu sama dengan 39 berbanding 11. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi kelas 7 di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa ya, oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Nah, perhatikan bahwa film action itu untuk siswa kelas 7 itu yang disukai 75 siswa, ini ada 80 siswa. Sedangkan drama siswa kelas 7 itu ada 105, sedangkan siswa kelas 8 ada 150. Siswa kelas 7 180, siswa kelas 8 240. Lengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas ya. Perbandingan banyaknya siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyaknya siswa kelas 8 yang memilih drama adalah, kita lihat. Jadi bagian A itu kita lihat untuk kelas 7 khusus untuk drama. Jadi kelas 7 itu 105 ya, 105 berbanding 150 ya. Ini bisa disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan.
Ini kalau 105 dibagi dengan 5 hasilnya 21 ya. Kemudian 150 dibagi 5 hasilnya 30. Kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi 3 hasilnya 7, ini dibagi 3 hasilnya 10. Jadi perbandingan banyaknya siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyaknya siswa kelas 8 yang memilih drama adalah 7 banding 10. Kita lanjut ke B. Pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film action adalah. Untuk bagian B nya, perhatikan ini kita totalkan dulu film action jumlahnya ya. Jadi 80 ditambah 75 itu hasilnya 155 ya. Jadi totalnya itu 155. Jadi kita bagi untuk kelas 7 ya, perhatikan. Untuk kelas 7 itu sama dengan perbandingannya ya. Jadi perbandingannya untuk kelas 7 itu 75 ya, 75 berbanding 155. Ini kalau disederhanakan. Sedangkan untuk kelas 8, jadi pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Jadi 15 berbanding 31 ya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Kemudian untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8 itu pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film action adalah berarti 80 per 155 ya. Itu sederhana. Jadi dengan demikian ini 180 berbanding 155. Kalau disederhanakan masing-masing bagi 5 berarti 16 per 31. Jadi ini untuk kelas 8 ya. Kelas 8. Jadi pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action yaitu untuk kelas 7 15 per 31, untuk kelas 8 16 per 31. Sekarang kita lanjutkan C. Perbandingan mahasiswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film action. Jadi jumlah siswa untuk drama itu totalnya ini kalau kita jumlahkan berarti 105 ditambah 150 itu diperoleh 255 ya. Ini 255. Sedangkan jumlah siswa yang memilih action itu jumlahnya 155 ya. Dengan demikian kita bisa tuliskan jadi drama berbanding action sama dengan 255 berbanding 155. Ini kalau disederhanakan menjadi ini kalau masing-masing bagi 5 255 bagi 5 dapat 51, sedangkan 155 bagi 5 itu hasilnya 31. Jadi perbandingan antara seluruh siswa yang memilih drama itu berbanding yang memilih action 51 berbanding 31. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam berapa banyak waktu yang mereka habiskan
mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Gunakan tabel untuk menyelesaikan soal nomor 5 dan 6. Baik. Nah, dalam tabel liburan Sabtu Minggu ya. Jadi Iqbal mencatat bahwa tidur itu ada sekitar 18 jam. Kemudian makan 2,5 jam, rekreasi 8 jam, menonton TV 6 jam, mengerjakan PR atau soal latihan 2 jam, bermain ke rumah teman 2 jam, lainnya 9,5 jam. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian membandingkan waktu yang dihabiskan Iqbal dalam berbagai aktivitas selama liburan? Jelaskan. Baik. Nah, kalau kita ingin membandingkan, terlebih dahulu dihitung jumlah ya. Jumlah total jam dihabiskan selama 2 hari itu. Jadi kita totalkan dulu. Jadi yang pertama, langkah pertama ya. Langkah pertama itu jadi totalnya adalah totalnya itu kita jumlahkan semua ya. Jadi 18 jam ditambah dengan 2,5 ditambah dengan 8 ya, tambah dengan 6 ditambah dengan 2 tambah dengan 2 ditambah dengan 9,5. Jadi jumlah totalnya itu adalah 48 jam ya, 48 jam. Jadi untuk soal nomor 5, jadi kita tinggal menghitung jumlah jamnya ya. Jadi jumlah total jam yang diperlukan ditotalkan hingga diperoleh hasil adalah 40 jam, 48 jam ya, 48 jam. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. Baik, kita lihat. Kita mulai nomor 6 bagian A. Jadi bagian A itu menyatakan bahwa waktu menonton TV ya berbanding dengan total jam itu sama dengan, kita lihat dulu jumlah jam menonton TV itu adalah 6 per 48 sama dengan, kita lihat, kita bagikan masing-masing bagi berapa. Jadi kalau disederhanakan, maka pecahan ini bisa diubah ke sebagai 6 ya. Jadi 6 bagi 6 itu 1/8. Jadi Iqbal menghabiskan 1/8 waktunya untuk menonton TV. Jadi untuk pernyataan A itu salah ya. Jadi ini kita salah, seharusnya 1/8. Benar adalah Iqbal menghabiskan 1/8, menghabiskan 1/8 waktunya untuk menonton TV. Sekarang bagian B ya. Rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR. Nah, kita lihat ya. Kita lihat waktu menonton TV berbanding dengan mengerjakan PR. Kita lihat dulu soalnya. Kalau menonton TV itu 6 jam ya, menonton TV 6 jam. Sedangkan mengerjakan PR itu 2 jam. 2 jam ya. Sehingga kalau disederhanakan masing-masing bagi 2, 3 berbanding 1.
Dengan demikian rasionya ya, rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3:1. Jadi ini pernyataan benar. Ini adalah benar ya. Kemudian kita lihat lanjut bagian C. Bagian C itu rekreasi, bermain ke rumah teman dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburnya. Nah, kita jumlahkan dulu. Waktu rekreasi ditambah waktu bermain ditambah menonton TV ya. TV itu sama dengan, kita lihat dulu rekreasi itu berapa jam. Rekreasinya 8 jam ditambah bermain ke rumah teman itu 2 jam ya, ditambah menonton TV 6 jam ya, 6 jam itu diperoleh 16 jam ya, 16 jam. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan perbandingan total ini yang ketiga kegiatan ini berbanding jumlah total waktu ya, tadi diperoleh 16/48 ya. Kemudian ini kita sederhanakan. Ini kalau kita sederhanakan maka diperoleh hasil ini masing-masing dibagi 16 maka diperoleh 1/3. Jadi rekreasi, bermain ke rumah teman dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 waktu liburnya ya. Jadi ini 1/3 waktu liburnya. Jadi pernyataan C itu adalah pernyataan benar ya. Kemudian bagian D, lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Nah, kita lihat untuk PR itu, mengerjakan PR itu berbanding nonton TV ya. Kita lihat PR itu kan mengerjakan PR, tadi mengerjakan PR itu 2 ya. Kemudian menonton TV itu 6, masing-masing dibagi 2, 1/3. Jadi lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Jadi ini pernyataannya adalah salah ya. Ya, bagian B salah. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, bagian C ya. Bagian E ya. Bagian E, tidur, makan dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Jadi kita hitung dulu berapa jam dia tidur tambah berapa jam dia makan, kemudian berapa jam dia lainnya. Kalau kita lainnya itu berapa jam ya, 9,5 ya, 9,5 jam. Maaf, kita ganti dulu, kita ganti ini. Kita ganti dulu ya. Kita kasih. Ya, jadi waktu yang lainnya ya, kita kasih simbol lainnya, maka diperoleh jumlahnya. Tidur itu 18 jam tambah makan 2,5 tambah lainnya itu 9,5, itu sama dengan, maka diperoleh totalnya adalah itu 18 tambah 2,5
tambah 18 tambah 2,5 tambah 9,5 itu perutannya adalah 20. Dengan demikian kita bisa mengatakan jadi tinggal dikurangi ya. Berarti selisih sama dengan 48 dikurangi dengan 20, maka diperoleh hasil berapa nih? 20 kurangi 48 berarti 28 ya, 28 jam. Jadi tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 28 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Untuk pernyataan E ya, pernyataan E ini salah. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Perkemahan, Mario mampu membuat anyaman 3 anyaman bambu dalam 2 jam. Dani mampu membuat anyaman bambu dalam 3 jam. Siapakah yang membuat anyaman lebih cepat, Mario atau Dani? Baik, sini diketahui bahwa Mario mampu menyelesaikan 3 anyaman dalam 2 jam ya. Oke, sedangkan Dani 3 anyaman dalam waktu 3 jam ya. Jadi jelas kalau kita lihat Mario itu, jadi di sini terlihat bahwa yang lebih cepat adalah Mario ya. Ini Dani ya. Dani adalah Mario karena dalam 2 jam mampu membuat anyaman sebanyak 3, sedangkan Dani dalam 3 jam mampu menyelesaikan anyaman 3 anyaman. Jadi yang lebih cepat adalah Mario. Sekarang kita lanjut bagian B nya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman? Nah ini perhatikan, untuk ini dibuat dulu perbandingan 3 anyaman dapat dihabiskan waktu selama 2 jam. Perhatikannya. Nah, kalau begitu untuk memperoleh 1 anyaman berarti Mario menghabiskan waktu 2/3 jam. Karena yang ditanyakan adalah 12 anyaman, maka langsung saja dikalikan 2/3 kali dengan 12, maka diperoleh ini dicoret jadi 4, jadi 8 jam. Ini jadi 8 jam. Jadi Mario dalam 8 jam mampu menyelesaikan anyaman 12. Kita lanjutkan ke C. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Nah, kita lihat Dani ya. Kalau Dani itu sama dalam 3 anyaman dia mampu menyelesaikan selama 3 jam ya. Kalau begitu untuk 1 anyaman diperoleh 3/3 jam atau 1 jam. Jadi kalau yang ditanyakan adalah 12 anyaman, langsung saja dikalikan ya. Jadi 3/3 dikali dengan 12, karena ini nilainya 1 berarti ini adalah 12. Jadi lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman adalah 12 jam, karena setiap 1 jam hanya mampu membuat 1 anyaman.
soal berikutnya ya. Misalkan seorang reporter melaporkan 90% dari penonton di Stadion Diponegoro berusia 25 dan 55. Adinda mengira bahwa hal ini berarti hanya 100 orang di dalam stadion dan 90 orang dari mereka berusia 22 dan 55. Apakah kalian setuju dengan Adinda? Jika tidak, apa maksud dari pernyataan reporter? Baik. Jadi di sini tidak boleh langsung divonis bahwa di dalam stadion itu jumlahnya 100, sedangkan 90 itu adalah orang yang berusia antara 22 dan 55 ya. Jadi Adinda sedikit keliru ketika reporter itu mengatakan 90% dari penonton. Jadi tidak boleh disimpulkan bahwa jumlah penonton yang ada dalam stadion adalah 100, sedangkan yang berusia 22 sampai 55 adalah 90. Nah, itu keliru karena jumlah penonton dalam stadion tersebut adalah relatif. Jadi kita simpulkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Adinda itu tidak benar ya. Jadi bukan berarti ketika dia reporter melaporkan 90% dari penonton stadion, bukan berarti jumlah penonton yang ada dalam stadion adalah 100, sedangkan 90 adalah usia antara 25 dan 55, karena kapasitas penonton yang sebenarnya kita belum tahu. Jadi sebab itu maksud reporter sebenarnya adalah perbandingan penonton, yaitu 90 berbanding 100 atau 9 berbanding 10 ya. Sekarang kita beralih ke soal berikutnya, soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir, perhatikan. Soal yang terakhir dikatakan bahwa printer manakah yang mencetak paling cepat jika RoboPrint itu mencetak 2 lembar per detik, sedangkan Folderprint mencetak 1 lembar setiap 2 detik. VTech Plus mencetak 160 lembar dalam 2 menit, dan Elpro mencetak 100 lembar per menit. Baik. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa saya simbolkan untuk print pertama itu dikatakan bahwa 2 lembar mampu mencetak 2 lembar per detik ya. Jadi ini 2 lembar dalam 1 detik ya, dalam 1 detik itu RoboPrint. Kemudian kalau folder print 1 lembar dalam 2 detik ya. Kemudian selain VTech itu 160 lembar dalam 2 menit. Kemudian yang terakhir adalah Elpro mencetak 100 lembar dalam 1 menit. Oke. Nah, kita ubah dulu satuannya ke dalam menit ya, ke dalam detik maksud saya, dengan catatan kita tahu bahwa 1 menit itu dengan 60 detik ya. 60 detik. Nah, dengan demikian kalau 2 menit, jadi ini bisa kita ubah menjadi 160 lembar ya per 2 menit, berarti 120 detik ya. Kemudian kalau yang ini 100 per 60 detik ya. Dengan demikian kita sederhanakan, jadi ini diperoleh 2 lembar ya, 2 lembar dalam 1 detik. Ini 1/2 lembar ya, setengah lembar dalam 1 detik ya. Jadi 1 lembar itu dalam 2 detik.
Nah, ini bisa kita ubah menjadi kalau 2 detik kan di sini kan ada 1 detik 1 lembar dalam 2 detik. Kalau begitu dalam 1 detik 2 lembar. Jadi kita bisa katakan bahwa dalam 2 detik mampu mencetak 2 lembar ya. Ini 2 lembar. Kalau ini jadi yang benar adalah di sini perhatikan untuk 2 detik 1 lembar. Berarti 1 detiknya adalah hanya dapat setengah lembar ya. Lembar ini keliru ya. Kemudian kita sederhanakan ini pecahannya. Berarti ini kalau disederhanakan masing-masing bagi 4, berarti 4/3 ya. Ini diperoleh 1/3 lembar ya. Oke, kemudian kalau yang ini kita sederhanakan menjadi 10 ya, 10/6 sederhanakan menjadi masing-masing bagi 3, masing-masing bagi 2, berarti 5/2 ya. Lihat ini dibagi 2 hasilnya 5, ini dibagi 2 hasilnya 3, sorry ya, 3 berarti diperoleh ini 1/2/3. Jadi yang paling cepat adalah robot print. Jadi jawabannya adalah baik. Demikian pembahasan soal kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Saksikan terus video-video dari channel Guru Mat. Demikianlah video kali ini tentang pembahasan soal-soal perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta tekan bel notifikasi. Semoga channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.